Baik, acara diseminasi hari ini akan segera saya mulai. Pertama-tama, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak, yaitu yang berada pada modul 1.4 dalam tagihan aksi nyata. Acara akan segera saya mulai, Bapak Ibu. Om Swastiastu. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di modul 1.4. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, budaya positif itu penting nggak dilaksanakan di sekolah? Penting ya. Ya, budaya positif itu sangat penting kita terapkan di sekolah. Kenapa? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena kita sebagai guru itu adalah sebagai role model untuk anak didik kita, benar tidak? Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu akan diikuti atau akan dilakukan oleh anak didik. Jadi kita sebagai pendidik setidaknya berusaha untuk melakukan hal-hal positif atau memenuhi kegiatan-kegiatan dengan cara hal-hal yang positif sehingga anak bisa meniru. Jadi kali ini di budaya positif, nah sini, jadi sekali lagi saya bertanya, menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Hal yang positif itu apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah budaya mengikuti aturan. Ya, betul sekali. Budaya positif itu contohnya adalah budaya mengikuti aturan. Kalau siswa mengikuti aturan dengan baik, maka hal-hal positif juga akan cepat diterapkan di sekolah. Karena semua siswa akan mengikuti, akan terpengaruh oleh misalnya sedikit demi sedikit budaya positif itu ditularkan, otomatis akan semua mengenal. Jadi tidak bisa budaya positif itu diterapkan secara instan, semua menyuruh langsung kena ke semua siswa. Ya. Kembangnya ada. Baik, terima kasih. Jadi pada budaya positif kali ini ada 8 konsep inti. Seharusnya ada 7 konsep inti ya, karena yang nomor 8 itu adalah pengalaman dan pembelajaran. Jadi konsep inti yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang kedelapan adalah pengalaman dan pembelajaran. Jadi kali ini saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Kita di sini sama-sama belajar, cuman saya belajarnya mungkin lebih cepat sehari dari Bapak dan Ibu. Nah, jadi apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, saya akan mencoba untuk mendiseminasikan di sini, berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, seperti apa sih budaya positif itu. Jadi kita akan mempelajari ke-8 bagian ini. Next. Nah, di sini yang pertama kita belajar tentang perubahan paradigma belajar. Nah, jadi di sini akan saya mengajak Bapak Ibu untuk berpasangan, mencari teman 2 orang, ya, biar cepat. Yang di sebelahnya mungkin ya saling berhadapan-hadapan dulu dengan teman sebangkunya. Nah, ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Nah, tentukan pilihan sebagai A dan sebagai B ya. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang yang berperan sebagai A, coba kepalkan tangan. Ya, kepalkan tangan, kemudian Bapak Ibu berimajinasi. Anggap ini sesungguhnya ya. Bapak Ibu di dalam kepalan tangan itu ada sebuah barang berharga yang Bapak Ibu miliki. Ya, pikirkan. Kemudian teman yang berperan sebagai
sebagai B. Teman yang sebagai B ini merayu teman yang A untuk membuka kepalang yang Bapak Ibu punya. Ayo, yang B ini boleh merayu, boleh menghardik, boleh marah-marah, boleh mengiming-imingi dengan uang dan segalanya. Boleh, terserah, yang penting gimana pun kreasi Bapak Ibu merayu. Bisa nggak kira-kira membuka kepala temannya? Kira-kira si A ini mau nggak membuka? Coba dites dulu, ayo. Saya hitung sampai 10 detik ya. 1, 2, 3. Ayo Bu Ayu, silakan. 5, 6, 7, 8. Atau boleh dijanjikan nanti kalau bisa buka kepala, saya ajak makan ke pantai gitu misalnya. Sudah ya? Ada yang berhasil membuka kepala tangan nggak? Ada? Nggak ada? Yang A siapa? Nggak ada, berarti yang B nggak bisa ngerayu ya. Ya, ini berarti terus kira-kira menurut Bapak Ibu ya, apa yang terjadi pada saat teman si A itu mengepalkan tangan? Ya, teman yang B itu berusaha untuk merayu, berusaha untuk mencoba membuka kepala dari si A. Nah, akan tetapi si A ini mempunyai apa namanya? Bertahan. Ya, bertahan itu artinya kita memiliki sebuah kontrol. Ya, jadi kontrol diri itu berada pada siapa? Pada orang lain atau pada diri sendiri? Ya, pada diri sendiri. Karena si A ini nggak terpengaruh dia. Atau misalnya kalau dia mau membuka kepala, berarti itu membuka kepalanya atas dasar dia sendiri. Oh, saya mau buka aja deh. Saya mau tutup aja deh. Ya, jadi kontrol diri itu berasal dari diri sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Itu kan keinginan kita, jangan dibuka gitu. Oke. Nah, perubahan paradigma belajar ini berasal diawali dengan adanya filosofi KHD. Sebenarnya filosofi KHD ini sudah ada, lama, namun berkembangnya baru setelah adanya IKM. Kurikulum berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Bapak Ibu tahu artinya menuntun bagaimana? Misalnya kalau anak bayi yang baru belajar berjalan, Bapak Ibu apakan dia kalau menuntun? Pegang, mungkin dipegang tangannya atau bantu berdiri, ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik menurut KHD itu adalah kita menuntun siswa, bukan berarti memaksa. Menuntun itu adalah kita tugasnya mengawasi, kemudian kita membimbing, bukan memaksakan kehendak kita. Oh, anak ini harus menjadi ini. Anak ini harus suka dengan pelajaran matematika yang saya ajar. Anak ini harus suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita tidak boleh seperti itu. Ataupun siswa ini di kelas orang dia bermain aja. Kita nggak boleh maksa. Kita nggak boleh larang juga. Itu artinya kita masih keliru dalam menggunakan strategi. Karena setiap anak itu memiliki bakat dan kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sama dengan menuntun tadi. Kita menuntun siswa itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan generasinya. Itu berbeda dengan generasi kita pada saat kita belajar di bangku sekolah dasar. Perbedaannya di mana? Nah, kalau misalnya zaman dulu, guru itu pasti akan memaksa kita. Tidak ada pilihan. Kalau tidak mau dulu pasti dimarah. Kalau sekarang murid zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Beda dia. Karena dari sekolah juga sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya sekolah itu mencatat bagaimana murid itu nanti memiliki keterampilan yang sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan kebutuhan ataupun sebagai minatnya. Misalnya kita menanam kita menanam padi. Nah, nggak mungkin kan kita menginginkan padi itu tumbuh menjadi jagung. Itu contoh sederhana. Kita nggak bisa anak itu menjadi apa yang kita inginkan. Sama seperti padi. Kalau sudah padi ya akan tumbuh menjadi padi. Nggak bisa menjadi jagung. Tugas kita adalah bagaimana caranya memelihara padi itu. Apakah diberi pupuk? Apakah pengairan yang cukup? Sehingga nanti padinya itu dapat berkembang
dan menghasilkan beras yang bagus. Itu contoh sederhananya. Berpihak pada murid. Nah, menurut Kak Hadi di sini dalam pembelajaran filosofinya itu dikatakan bahwa anak itu adalah bagaikan kertas putih yang kosong. Nah, kalau zaman dulu misalnya kertas putih kosong itu kita yang mencoret-coretnya, guru yang mengarahkan, oh ini harus ini harus ini. Kalau sekarang siswa itu bagaikan kertas putih yang kosong, tetapi dia sudah bukan kertas kosong lagi, tapi kertas putih yang sudah berisi coretan. Akan tetapi coretannya itu masih suram, masih buram, belum kelihatan atau samar. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah menebarkan apa yang ada di tulisan tersebut, bukan kita yang mengisi tulisannya. Kita menuntut siswa, kita memfasilitasi siswa. Itu yang harus kita lakukan agar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan paradigma belajar itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, di sini adalah paradigma belajar itu kita diharapkan belajar berdiferensiasi. Jadi kemarin kita sudah belajar pada modul PMM, kita belajar tentang berdiferensiasi. Jadi di situ artinya kita itu melakukan sebuah strategi atau metode pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, memang benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga siswa nanti bisa belajar dengan nyaman. Kalau siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, maka otomatis nanti mereka akan belajar nyaman dan mudah untuk menyerap apa yang kita ajari. Dan tujuannya di sini juga adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini karakter itu sangat penting, yaitu kita mengharapkan semua murid itu memiliki profilnya sendiri yang akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi semua harapan guru dimanapun se-Indonesia dan dimanapun itu pasti tujuan mereka adalah mewujudkan profil murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ya, di profil pelajar Pancasila itu ada 6. Bapak Ibu masih ingat apa saja? Mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, apa lagi apa? Beriman dan bertakwa. Berkebinekaan global. Ya, jadi beriman dan apa lagi? Beriman dan berakhlak mulia. Yang pertama di situ adalah kita mengharapkan bagaimana siswa itu memiliki akhlak yang lebih bagus dimanapun mereka berada nanti. Kemudian berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini secara sederhana kita itu diharapkan anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebudayaan, di mana Indonesia ini banyak sekali memiliki jenis kebudayaan. Kemudian yang bergotong royong di sini, bukan hanya anak-anak itu mampu bergotong royong dalam lingkungan, membersihkan lingkungan, tetapi di sini anak-anak diharapkan mampu berkolaborasi, kerjasama, baik itu antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Yang ketiga adalah kreatif. Nah, kita menginginkan siswa yang kreatif. Kemudian ada bernalar kritis di sini adalah berpikir kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Nah, mandiri ini sangat diperlukan sekali agar nanti murid itu dapat mengambil sebuah keputusan tanpa mengandalkan orang lain. Itu merupakan cerminan ataupun contoh dari profil pelajar Pancasila dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, pada perubahan paradigma belajar di sini terdapat miskonsepsi. Artinya miskonsepsi itu adalah kekeliruan yang mungkin sering kita hadapi ya. Di sini ada 4, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Di sini guru mengontrol murid itu artinya, saya kasih contoh aja yang sederhana.
Misalnya si A berbuat kesalahan. Kemudian si guru ini memberikan sebuah kontrol atau memberikan sebuah perlakuan kepada anak yang memiliki kesalahan. Nah, mungkin karena sesuatu dan lain hal berupa paksaan dan sebagainya, jadi anak itu mau berubah. Akan tetapi kita tidak bisa mengontrol murid. Apakah setelah kejadian ini anak-anak kedepannya akan berubah lagi, atau dia akan kembali melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini setiap penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu belum tentu juga. Karena apapun yang siswa lakukan, jika siswa ingin berubah, siswa itu harus berubah dari dalam diri, yaitu dari dalam intrinsik atau dari dalam internal siswa itu sendiri. Jadi ketika kita memberikan penguatan, jika kita membujuk anak itu belum tentu anak itu akan berubah nanti. Mungkin pada saat dibujuk saja dia akan berubah. Tapi kalau setelah itu mungkin dia akan kembali lagi seperti ke asalnya, melakukan perbuatan yang keliru atau kurang mungkin. Kemudian ketika ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa kita itu guru itu kan lebih dewasa dari muridnya. Jadi guru itu tidak bisa memaksa keinginan anak untuk belajar ini, belajar itu, melakukan ini dan itu. Karena siswa juga memiliki hak untuk dirinya sendiri. Yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin membuat orang merasa bersalah. Di sini misalnya ada seorang siswa melakukan kesalahan, kemudian kita berbicara kepada siswa seakan-akan membuat siswa itu memang benar-benar merasa bersalah, sehingga si anak itu akan berubah menjadi kepribadian yang lebih baik. Itu belum tentu juga berhasil jika tidak dari dalam diri siswa. Karena kita yang membuat siswa itu menjadi merasa bersalah, pada saat itu dia memang berbuat baik, tapi besok 2 hari lagi itu belum tentu. Karena perubahan itu tidak didasarkan dari dalam intrinsik siswa. Nah, di sini ada teori stimulus respon dan juga teori kontrol. Di sini ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu menurut teori stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Sehingga lanjut ke yang nomor 2. Jika pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena yang di atas tadi, siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga gambaran yang dimiliki pun berbeda. Yang nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan orang untuk keinginannya sama dengan kita. Oh, saya suka bola, berarti anak didik saya juga harus suka bola. Kita tidak bisa, kita harus memahami apa yang dia suka, apa hobinya, itu yang akan kita laksanakan. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Nah, di stimulus respon setiap hal-hal buruk itu pasti dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Tapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bisa saja kesalahan itu dia pakai sebagai tujuan. Dia pakai sebagai acuan sehingga memiliki tujuan yang kuat. Oh, ini tujuan saya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda itu saya sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri saya sendiri adalah saya, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, misalnya kita sering melihat anak melakukan kesalahan. Yang pertama di awal kita bujuk hingga akhirnya ketika bujukan kita tidak berhasil, otomatis kita akan memberikan suatu pemaksaan kepada siswa. Oh, kamu harus ini. Nah, tetapi pada teori kontrol itu dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi sehingga kita tahu apa yang diinginkan oleh siswa. Begitu Bapak Ibu ya.
Nah, mengenai paradigma perubahan belajar sudah jelas sebelum saya lanjut ke materi yang kedua? Sudah? Nah, materi yang kedua adalah disiplin. Nah, disiplin. Menurut Bapak Ibu, kata disiplin itu identik dengan apa? Kalau ada disiplin berarti kita memiliki apa di sekolah? Iya, aturan. Disiplin waktu, boleh, aturan. Kita kalau mendengarkan kata disiplin itu pasti ada aturan. Dan aturan-aturan itu bisa membuat kita tidak nyaman. Kita harus melakukan sesuatu yang baik, misalnya, oh karena ada aturan, padahal saya tidak suka, saya masih tidak nyaman, itu misalnya ya. Nah, lalu apa makna disiplin yang sebenarnya? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita yakini. Itu juga berasal dari motivasi dalam diri kita. Jika motivasi dalam diri tidak ada, maka disiplin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu kalau disiplin positif itu seperti apa? Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif yang berasal dari dalam diri siswa itu adalah memang benar-benar berasal dari diri siswa, bukan dari orang lain. Misalnya ada siswa yang mengganggu temannya, atau misalnya di kelas sedang penilaian. Anak-anak, jika ulangan nanti anak-anak mendapat nilai 100 itu kasih hadiah ya. Nah, otomatis siswa akan belajar. Dia akan mencari cara gimana sih caranya saya biar dapat nilai 100 supaya nanti saya dapat hadiah dari bu guru. Itu yang terjadi. Tetapi hal itu tidak akan bisa terulang lagi ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada siswa. Udah simbin bang hadiah, dia mau belajar, nggak usah ada belajar kalau nggak dikasih hadiah, itu misalnya. Nah, sedangkan yang sebenarnya kita inginkan adalah siswa itu mampu belajar, dapat mendapatkan nilai yang bagus itu berdasarkan dari motivasi intrinsik siswa, dari internalnya, atas kemauannya sendiri, bukan karena paksaan ataupun bukan karena takut. Misalnya siswa datang ke sekolah tepat waktu. Dia misalnya termotivasi karena begini, oh saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut dihukum. Kalau terlambat saya pasti dapat hukuman. Kemudian saya harus datang tepat waktu karena saya kalau datang tepat waktu akan diberikan hadiah. Nah itu masih merupakan motivasi dari luar. Berbeda kalau misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu karena itu memang kewajiban saya sebagai siswa. Itu adalah motivasi internya. Nah, tujuan disiplin positif di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini adalah tujuan kita sebagai pendidik menanamkan disiplin positif kepada siswa. Nah, dalam disiplin positif itu sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal itu ada banyak, tapi di sini saya hanya memberikan 3 contoh saja, yaitu nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Itu diambil dari ke-6 dimensi. Yang tadi sudah dijelaskan di awal, ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian dari IBO, Primary Engagement Program, di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter ada di sini. Ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik, dan toleransi. Nah, jadi dilihat dari ketiga hal ini dapat
dapat disimpulkan bahwa nilai kebajikan itu adalah sebuah nilai keyakinan. Nilai yang kita ambil tanpa melihat ras, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku. Jadi nilai kebajikan itu sudah memiliki suatu keyakinan bahwa nilai kebajikan itu adalah hal-hal yang positif. Jadi tanpa melihat, oh dia agamanya ini, dia rasnya ini. Jadi ini satu, universal, menyeluruh, berlaku untuk semuanya. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ini materi yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki yang namanya motivasi, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Itu tergantung bagaimana kita menanamkan motivasi itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut, contohnya di sini adalah motivasi perilaku manusia. Misalnya kita di guru, nah kita kan diwajibkan untuk membuat RPP atau modul ajar. Nah, setiap semester kita pasti membuat perangkat administrasi seperti itu. Pertanyaannya, apakah motivasi Bapak Ibu dalam membuat modul ajar ataupun RPP itu sudah berasal dari dalam intrinsik atau dari luar? Siapa bisa berpendapat di sini? Dalam pembuatan RPP atau modul ajar, itu sudah berasal dari dalam diri atau memang karena kita harus memenuhi sebuah tuntutan, kita harus memiliki ini? Bagaimana untuk Bapak Ibu? Silahkan, ada yang mau berbicara? Ada? Ya, silahkan Bu Mita. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya sudah. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Tadi pertanyaannya kan apakah saya membuat modul ajar itu sudah berasal dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya membuat perangkat ajar setiap semesternya itu merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri saya sendiri, karena saya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, jadi saya harus melengkapi itu. Jadi bagaimana saya merancang pembelajaran saya setiap harinya yang saya berikan kepada siswa. Jadi saya memiliki rasa tanggung jawab atas itu. Saya harus merancang bagaimana pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi saya membuat dan merancang sesuai dengan apa yang sekiranya bisa saya sampaikan di kelas dan anak-anak bisa menerima dengan mudah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Terima kasih Bu Agung karena sudah memiliki motivasi dari dalam diri. Jadi ketika kita memiliki motivasi dalam diri, itu sudah tidak ada hal-hal yang mengganggu kita lagi, karena itu adalah merupakan tanggung jawab, seperti kata Bu Agung ya, tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Jadi bukan lagi karena oh saya harus membuat ini, karena memang harus tuntutan. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua hal ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Artinya, ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya siswa yang datang terlambat, ada siswa yang datang terlambat, dia ke sekolah tepat waktu supaya dia tidak kena hukuman. Nah, itu berarti bukan karena dari dalam diri sendiri, tapi karena dia takut dihukum. Itu yang dikatakan bahwa motivasi itu berasal dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, sama seperti kasus yang tadi, bahwa siswa yang mendapatkan nilai 100 itu akan berusaha lebih keras lagi supaya dia mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh gurunya.
Jadi motivasi itu bukan berasal dari dalam diri, tetapi dari gurunya, karena dia menginginkan hadiah atau rewardnya. Tapi motivasi eksternal ini adalah motivasi yang tidak bisa bertahan lama. Karena bisa saja ketika tidak dijanjikan sesuatu, maka siswa akan berubah lagi ke asal. Yang terakhir, ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Ini adalah tujuan utamanya, yaitu siswa memiliki motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi internal. Jadi apapun gangguannya, jika siswa sudah memiliki tekad yang kuat, dia tidak akan terpengaruh oleh baik itu motivasi dari luar dan sebagainya. Karena dia sudah memiliki pendirian yang kuat. Oh, saya melakukan ini bukan karena hadiah, saya melakukan ini bukan karena takut dihukum, tapi saya melakukan ini memang benar-benar karena tanggung jawab dan kewajiban saya, begitu. Nah, motivasi perilaku manusia selanjutnya adalah, ini sebuah contoh. Ketika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu. Jadi menurut Bapak dan Ibu, ketika ada murid yang datang terlambat, apakah kita akan memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira apa dulu? Coba ditebak dulu sebelum belajar ke materi selanjutnya. Kira-kira apa yang kita berikan? Hukuman atau konsekuensi? Atau restitusi? Konsekuensi. Ya, itu tergantung kita, tergantung konteksnya nanti. Mau guru itu melakukan tindakan yang mana, ya? Nah, untuk mempelajari itu, apakah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, kita pelajari ini dulu. Perbedaan antara ketiga hal tersebut. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Biar lebih gampang, saya langsung ambilkan contoh ketika ada murid yang datang terlambat tadi itu. Nah, ketika misalnya ada Pak Edi misalnya. Pak Edi melihat murid yang datang terlambat. Kemudian Pak Edi tanpa basa-basi langsung memberikan hukuman kepada anak untuk keliling lapangan sebanyak 20 kali gitu misalnya ya. Kamu datang terlambat, sekarang kamu keliling lapangan 20 kali. Itu misalnya. Jadi itu adalah hukuman secara tiba-tiba, karena kita tidak menduga akan ada siswa yang datang terlambat. Kemudian siswa juga tidak menduga bahwa dia akan mendapat hukuman keliling lapangan. Itu tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti yang tadi, murid tidak tahu apa yang akan dia dapatkan ketika dia terlambat ke sekolah. Apakah dia dihukum, apakah tidak, apakah disuruh keliling atau disuruh membersihkan kamar mandi. Itu siswa tidak tahu. Karena itu bersifat satu arah, karena hanya gurunya lah yang tahu. Gurunya yang memiliki kontrol di sini. Dan dalam hukuman ini adalah bisa berupa fisik atau psikis, yaitu verbal atau non verbal. Bisa berupa fisik seperti lari, keliling lapangan tadi, atau berupa psikis dari perkataan. Mungkin perkataan kita bisa membuat siswa itu merasa tidak nyaman atau sakit hati. Itu kalau di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, nah kalau di konsekuensi ini dia sifatnya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi misalnya ketika ada siswa yang di kelas nih misalnya dia mencoret-coret meja, misalnya contohnya, padahal kita sudah memiliki keyakinan kelas nih misalnya di sana misalnya ada kalau mencoret-coret ini adalah ini hukum, atau di peraturan kelas biar lebih gampangnya. Di peraturan kelas misalnya ada ini siswa yang mencoret-coret meja akan dihukum membersihkan kamar mandi gitu misalnya ya. Jadi siswa itu sudah tahu konsekuensinya. Oh, jika saya mencoret-coret meja maka nanti saya akan membersihkan kamar mandi. Itu konsekuensi. Jadi sudah bersifat dua arah. Guru tahu dan siswa juga tahu. Tapi hal tersebut, membersihkan kamar mandi tadi juga tetap akan membuat merasa siswa tidak nyaman, karena dia tetap menerima sebuah sanksi atas perbuatan yang sudah dilakukan tadi. Jadi di sini ketika siswa memiliki sebuah kesalahan, jadi di sini sikap guru itu tetap memiliki kontrol kepada murid, apakah
siswa itu akan mengulangi hal yang sama lagi? Apakah siswa itu sudah benar-benar membersihkan kamar mandi? Atau dilihat lagi 1 hari atau 2 harinya, oh siswanya ini sudah berubah, oh siswa ini belum berubah. Jadi guru tetap memiliki kontrol di situ, memonitor siswa. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini adalah kegiatan ideal, kegiatan yang perlakuan ideal yang harus kita berikan kepada siswa sehingga siswa itu tidak merasa dirugikan atau dia tidak akan merasa ketidaknyamanan itu. Karena pada restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini ada kolaborasi, ada komunikasi. Guru memanggil siswanya, ditanyakan, kamu kenapa mencoret-coret meja? Kamu kenapa datang terlambat? Alasannya apa? Terus solusinya bagaimana? Itu kalau restitusi. Terus di restitusi ini bukan kita yang memberikan pilihan, tetapi siswa yang memilih sendiri. Jika kamu mencoret-coret kelas, mencoret-coret meja misalnya, terus apa konsekuensinya? Nah, kita bertanya kepada siswa. Misalnya dia, jika saya mencoret-coret meja, saya begini Bu Guru, saya harus membersihkannya lagi supaya mejanya tidak kotor. Nah, itu adalah konsekuensi yang pilihan dari permasalahan yang dihadapi. Dia pilih sendiri, bukan guru yang memberikan. Karena restitusi ini adalah didasarkan pada motivasi intrinsik siswa. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang hukuman, tentang konsekuensi, dan juga tentang restitusi. Nah, sekarang tinggal memilih aja apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, dia menulis saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali. Track, ya, betul. Hukumannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita lihat. Ya. Yang ketiga, siapa bisa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, betul sekali. Salaman dulu. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita lihat survei membuktikan. Ya, betul. Hukuman. Lagi satu Bapak Ibu, siapa yang bisa yang paling bawah? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat. Ya, tangan untuk kita semuanya. Ya, sudah betul semua. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui apa perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu adalah bersifat satu arah yang tiba-tiba. Kemudian yang konsekuensi itu bersifat 2 arah, yaitu ada kesepakatan antara kita dan murid. Jika melakukan ini apa yang terjadi. Tapi tetap aja konsekuensi itu membuat murid tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu ice breaking dulu. Ya, jadi saya di sini akan menunjuk. Bapak Ibu silahkan sebutkan warna yang saya tunjuk. Ya, apa warnanya? Mungkin ini kita sudah sering lihat ya. Bisa caranya? Ada yang masih bingung? Bisa. Sebutkan. Ini, tapi ini ungu. Bisa dimulai? Bisa. Oke, saya tunggu yang mana terserah saya ya. Hitam, kuning, biru, pink, merah, biru, ungu, kuning, merah, hijau, biru.
setengah satu, tapi tetap semangat ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya. Karena konsentrasinya masih tinggi, saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar di mana kita dapat melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Jadi jika kita tidak memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri, kita akan susah untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya lebih jelas. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah bisa kita dapatkan dari makanan, dari pakaian, tempat tinggal, keamanan, ataupun kesehatan. Contohnya, kalau kita kaitkan dengan siswa, misalnya di kelas kita melihat misalnya Edo di dalam kelas itu terlihat lemah, terlihat lesu, terlihat mengantuk, ya. Jadi kita tidak boleh langsung menghardik misalnya, Edo, kamu dengarkan penjelasan ibu, jangan lain-lain. Nah, kita sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kalau siswa ada yang terlihat seperti itu, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya di bertahan hidup dia misalnya ngantuk atau lemah lesu karena dia belum makan, belum sarapan, atau bisa juga kesehatannya terganggu. Makanya dia lemah. Biasanya awalnya dia ceria, tiba-tiba menjadi pendiam. Kita tanyakan kepada siswa, kamu kenapa? Jangan langsung, Edo, dengarkan penjelasan ibu di depan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Berarti yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya lagi adalah ketika siswa misalnya ini Tata, ada seorang siswa misalnya namanya Tata. Jadi dia itu sering melakukan sesuatu yang memang berbeda dengan teman-temannya. Misalnya kalau di dalam kelas dia bersuara keras, atau misalnya dia melakukan sesuatu, pokoknya gimana caranya supaya kita itu memperdulikan, bagaimana caranya kita itu mencari dia, menanyakan. Sebenarnya dia itu rasa ingin disayang oleh gurunya dengan cara mencari perhatian. Makanya dia melakukan hal yang berbeda, ingin mencari kasih sayang atau perhatian dari gurunya. Misalnya contoh lain lagi, ada si Henny misalnya. Misalnya ada siswa namanya Hendia. Nah, Henny ini memiliki rambut baru misalnya. Dia yang awalnya rambutnya pendek, rambutnya panjang, tiba-tiba kebalik. Tiba-tiba dia ke sekolah memiliki rambutnya pendek karena datang dari misalnya dipotong oleh ibunya atau datang dari salon. Kemudian di rambutnya itu ada sebuah pita. Jadi sebenarnya dia ingin menunjukkan kepada gurunya. Dia mepet-mepet terus kepada misalnya siapa Bu Seli gitu misalnya. Dia mepet sama Bu Seli. Sebenarnya dia ingin memperlihatkan kalau dia memiliki rambut baru atau pita. Jadi karena Bu Seli tidak memperhatikan, dia akan merasa sedih. Padahal dia menginginkan guru itu memberikan kasih sayang atau perhatian dengan cara rasa diterima. Dia ingin menunjukkan, guru ini loh pita saya baru, ini loh rambut saya baru, itu yang dia butuhkan. Dia membutuhkan perhatian dan rasa diterima, gitu misalnya. Contohnya. Iya, gimana tadi? Ajum ya, kalau masalahnya dia butuh diajum-ajum gitu.
gitu contohnya ya. Kalau kita di ya harus masih ini ambul, akhirnya susahnya ya. iya curhat darinya ya kan tidak dihubungi sama gurunya. Oke, yang penguasaan di sini adalah contohnya. Saya berikan contoh aja biar lebih jelas ya. Misalnya di sini penguasaan, ada salah satu murid misalnya namanya Agung. Jadi Agung ini mendapatkan nilai 100. Sedangkan teman-temannya yang lain itu mendapatkan ada yang 60, ada yang 30. Nah, terus si Agung ini berkata sama teman-temannya, atau bertanya dulu, misalnya gini ya, Eri, kamu dapat nilai berapa? 9. Ya, misalnya 10 lah ya, anggap 10 ya. Terus si Agung ini 100. Terus si Agung ini bilang begini sama si Eri, aku loh dapat nilai 100, kamu cuma dapat nilai 10. Nah, kamu gak belajar emangnya? Nah, itu artinya dia ingin memamerkan kepada temannya bahwa saya itu lebih bisa, bahwa saya ini nilainya lebih besar. Dia itu ingin teman-temannya tahu bahwa dia itu, dia nilainya besar, gitu. Jadi dia butuh penguasaan atas prestasi yang sudah didapatkan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan dasar yang keempat. Misalnya di sini siswa belajar di kelas. Nah, siswa di kelas SD ini kan biasanya identik dengan bermain, terutama di kelas rendah, ya. Ada games biar dia tidak bosan. Jadi ada siswa bengong di belakang. Dia bengong karena dia kurang menyukai metode pembelajaran yang diberikan. Misalnya guru ini mengajak siswa untuk membuat tugas terus, tapi dia bosan karena dia membutuhkan suasana yang lebih baru, atau dia ingin belajar di luar. Dia ingin suatu kebebasan seperti yang apa dia inginkan, tapi tidak mengurangi makna dari belajar. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini bisa dengan bermain. Mungkin jika siswa kita terlihat gugur, lemah, ngantuk, itu kita bisa tanyakan dia kenapa. Kalau misalnya dia bilang bosan, kita bisa berikan belajar itu dengan cara bermain atau bermain sambil belajar. Nah, jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar. Ada yang mau ditanyakan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia? Ya, lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Dinda jika ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru? Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan? Apa? Kasih sayang. Iya, betul. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengar ibu guru aja. Nah, itu kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Ya, kita cek dulu. Ya, di sini adalah ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi kita akan belajar 5 posisi kontrol, di mana materi kita yang dari awal tadi itu berhubungan sampai akhir Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke dalam lagi, kira-kira Bapak dan Ibu berada pada posisi yang mana? Kalau saya sendiri, saya jujur saya masih berada di posisi kontrol penghukum. Kalau Bapak Ibu kira-kira yang mana? Bisa dipilih salah satu. Pemantau.
Kalau Pak Made pemantau. Kalau Bu Safitri? Sama ya berarti ya. Kalau Bu Seli? Pemantau. Bu Heni? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kalau saya pemantau, kalau lupa rasa bersalah. Dua berarti ya, boleh dua. Kalau Bu Agung apa? Pembuat rasa bersalah. Oh, pembuat rasa bersalah, cocok yang dulu berdua ya. Soulmate. Sama juga kan kemarin. Kalau Bu Ayu? Pembuat rasa bersalah. Kalau Pak Kade? Manajer. Manajer. Kalau Pak Made? Tadi apa? Pemantau ya, maaf. Kalau Pak Ketut apa? Pilih salah satu, Pak. Pemantau, ya, pemantau. Kalau Pak Edi dua pemantau dan pembuat rasa bersalah. Kalau Pak Eri, penghukum, semilu-milu kan? Karena yang penghukum Pak semilu-milu kan? Oke. Jadi ada banyak tipe penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu yang maksudnya penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Nah, jadi 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum. Nah, saya pakai menggunakan sebuah kata atau kalimat yang sering diucapkan. Itu untuk memudahkan kita mengerti, memaknai apa artinya. Kalau di penghukum, guru itu akan lebih cenderung berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, seperti tadi, misalnya ketika siswa datang terlambat, seperti Pak Edi melihat siswanya misalnya, kamu lari keliling lapangan sebanyak 20 kali. Itu adalah tipe penghukum. Jadi kalau tipe penghukum itu dia nggak mau tahu alasannya, langsung aja dia nyerocos. Kamu sudah mengganggu temanmu, sekarang kamu bersihkan kamar mandi. Itu tipe penghukum, bersifat satu arah. Kemudian dia juga bilang kamu selalu saja salah, sekarang kamu bersihkan kamar mandi. Itu sama tipe penghukum. Kemudian yang pembuat rasa bersalah. Yang membuat rasa bersalah itu biasanya dia akan berkata dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, sehingga anak itu akan ikut merasa, dia akan merasa, oh ini memang kesalahan saya. Dia akan berbicara seperti itu dalam hati. Misalnya tipe pembuat rasa bersalah ini seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali ibu harus memberitahu ya, kamu tidak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan sama ibu. Itu tipe orang pembuat rasa bersalah. Itu contohnya. Jadi seakan-akan guru itu memang melakukan sebuah kesalahan. Jadi dia murid itu otomatis akan diam, sedih, karena ibu gurunya sudah sedih. Kamu tidak kasihan sama ibu, atau ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Dia akan berbicara pelan, berbeda dengan tipe penghukum yang tegas. Nah, kemudian yang teman. Nah, kalau teman di sini biasanya kalau kita berada pada posisi kontrol teman ini, anak-anak akan suka. Tapi ada nanti efeknya di belakang. Misalnya tipe temannya seperti ini. Siswa yang terlambat tadi. Nah, ditemuin sama Pak Edi, dia ketemu dengan Pak Edi siswa ini. Terus saya bilang, Pak Edinya bilang gini, kamu datang terlambat, kamu butuh bantuan bapak nggak? Artinya siswa itu tidak merasa tertekan, dia biasa-biasa aja menyautinya, karena seakan-akan dia berkata seperti dengan teman, ngobrol seperti temannya dia. Atau ayo ingat tidak bantuan yang bapak selama ini berikan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, jadi di sini ada guru yang membantunya, seperti dia mengajak teman itu misalnya. Kemudian yang pemantau di sini adalah dia akan bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan dan sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini guru yang tipe pemantau di sini adalah guru yang berbicara berdasarkan data. Jadi bapak atau ibu tersebut sudah memiliki data. Misalnya ada yang terlambat, dia akan tahu, oh siswa ini sudah terlambat 2 kali, siswa ini sudah terlambat 3 kali.
siswa ini sudah terlambat 5 kali, dia akan tahu semuanya. Karena dia akan terus memantau setiap muridnya. Kemudian 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol yang terakhir ini adalah manajer. Ini adalah harapan kita, atau ini adalah posisi yang paling ideal yang harus kita miliki. Akan tetapi kita susah, memang susah. Kalau menurut saya, ini posisi manajer kita susah terapkan. Kita sebenarnya bisa, tapi secara pelan-pelan, tidak langsung. Karena saya dari tipe penghukum akan susah sekali ke manajer, tapi kita bersama-sama belajar untuk mencapai posisi manajer ini. Nah, di mana posisi manajer ini adalah posisi yang saling yang memang harus kita miliki sebenarnya. Nah, posisi manajer contohnya ketika murid datang terlambat yang tadi itu, Pak ini ketemu lagi dengan murid yang terlambat. Dia bilang ini, sini dulu nak, gitu dia bilang. Terus muridnya datang, kenapa Pak? Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil? Terus muridnya bilang, tahu Pak, karena saya terlambat. Terus ditanya lagi, kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat? Iya Pak, soalnya baju saya tadi belum disetrika, gitu misalnya. Terus Pak ini nanya, kalau misalnya baju kamu belum disetrika, kamu otomatis datang terlambat. Jadi kalau datang terlambat, nilai keyakinan kelas ada nggak yang kamu langgar? Itu misalnya Pak ini bilang, dia bilang, ada Pak, disiplin waktu. Dia bilang, iya benar, disiplin waktu. Terus bagaimana cara kamu agar kamu besok tidak terlambat dan tidak melanggar disiplin waktu? Nah, itu pilihan atas permasalahan yang diberikan oleh Pak Edi kepada siswa. Jadi dia nanya, terus gimana caranya? Gitu dia nanya sama muridnya. Terus muridnya berkata, oh mungkin saya harus nyetrika baju sehari sebelumnya Pak. Dia bilang, oh ya sudah, kalau kamu sudah tahu jangan diulangi lagi ya. Itu adalah posisi manajer. Jadi pada posisi manajer ini tidak ada siswa yang dirugikan. Kita sama-sama nyaman dan siswa juga akan sadar dengan sendirinya atas kesalahan yang dimiliki. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Bapak Ibu pilih dari kelima yang tadi. Masih ingat yang pertama ada penghukum, pembuat iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi gimana? Pembuat. Iya. Kita cek. Iya, pembuat rasa bersalah. Tangan. Kemudian yang kedua, kira-kira siapa yang tahu? Coba. Iya. Kita cek dulu. Iya, betul sekali manajer ya. Karena di sini dia bertanya apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan yang telah kamu buat, itu intinya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Yeah. Nah, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pertanyaannya mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Belum. Oke. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Bersama-sama seluruh warga kelas. Ya. Jadi kalau peraturan kelas itu siapa yang membuat? Ya, betul sekali Bu Seli. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Jadi hanya guru yang tahu entah mau dia mau buat apa. Dan contohnya peraturan kelas itu biasanya dibuat dengan kalimat negatif. Misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu misalnya A. Kenapa dikatakan negatif? Karena pasti diawali dengan kata tidak boleh atau jangan. Itu ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita. Dan di keyakinan kelas itu adalah kita buat berdasarkan kalimat yang positif. Contohnya tidak boleh datang terlambat. Itu misalnya peraturan kelasnya. Tapi kalau keyakinan kelas yang positif,
Yang kebalikan dari tidak boleh datang terlambat kira-kira apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu isinya adalah kalimat positifnya, yaitu datang tepat waktu. Jadi tidak ada kalimat negatif di sana. Ini adalah sifat-sifat dari keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dan tentunya sesuai dengan kondisi kelas. Ya, dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, keyakinan kelas itu tidak usah banyak. Kenapa tidak usah banyak? Tahu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas kenapa tidak boleh banyak? Ya, betul sekali. Betul sekali, keyakinan kelas itu tidak boleh banyak, itu supaya gampang diingat oleh seluruh warga kelas. Buat apa kita buat banyak-banyak tapi susah diingat dan susah dijalankan? Kemudian adalah semua warga kelas terlibat, ya betul sekali seperti tadi. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Misalnya seluruh warga kelas dulu menyurahkan pendapatnya tentang peraturan kelas. Kemudian dia mencatat semua masukan-masukan murid. Setelah itu menyusun kegiatan kelas menggunakan kalimat yang positif. Dari hasil bersama anak-anak tadi itu, kalimatnya itu kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif, maka tugas kita adalah menyarikan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang universal. Misalnya datang tepat waktu, itu nilai kebajikannya adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Iya betul, disiplin. Nilai kebajikannya disiplin. Kemudian setelah menyarikan nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas, kita meninjau ulang. Kita meninjau ulang keyakinan kelasnya. Apakah itu terlalu banyak? Kalau terlalu banyak, kita yang misalnya yang sama, memiliki makna yang sama, kita jadikan satu. Setelah itu kita setujui, tanda tangani, kemudian tempel di dinding seperti yang di belakang. Itu ada 6 keyakinan kelas 3 ya. Oke, sudah mengerti Bapak Ibu di sini? Nah, yang terakhir itu adalah ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas yang paling bawah. Kemudian tahap kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia memiliki motivasi dari mana Bapak Ibu? Intrinsik apa ekstrinsik? Iya, dari intrinsik. Nah, dari ketiga tahap yang ini, nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran itu kalau menstabilkan identitas. Jadi tahapannya di sini adalah yang ketiga tadi, ini yang pertama. Pada menstabilkan identitas, nah ketika menemui sebuah kasus gitu, misalnya seperti kasus Pak Edi dengan murid yang terlambat. Pada murid yang terlambat tadi Pak Edi ya, dengan sikap posisi kontrol sebagai manajer gitu misalnya tadi, ketika menemui siswa, nah dia akan berkata, ini contoh kalimatnya. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, dia bilang. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dia ingin membuat suasana menjadi stabil. Misalnya datang terlambat, Pak Edi ketemu, ditanya, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Dia bilang, tahu Pak, saya datang terlambat. Nah, terus Pak Edi bilang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa nak. Dulu Bapak juga pernah berbuat hal yang sama. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Di sini Bapak panggil kamu untuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Gitu Pak Edia. Nah kemudian setelah menyatakan itu di tahap pertama, nah kita kan dia sudah sadar nih kenapa dia dipanggil, karena dia terlambat.
Terus Pak Guru bilang, oh tidak apa-apa, dulu Bapak juga pernah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian di tahap selanjutnya dalam segitiga restitusi adalah Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah dengan cara bertanya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Itu biasanya kata-kata jika kita memvalidasi sesuatu. Terus mbaknya bilang, iya Pak, saya lupa menyetrika baju, misalnya dia bilang. Nah, itu adalah contoh memvalidasi tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian di sini guru dapat mengucapkan beberapa kalimat seperti ini. Terus pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan alasan, kemudian siswa menjawab. Setelah keadaannya stabil, jadi kita langsung menanyakan keyakinan. Misalnya, terus kalau kamu datang terlambat, kamu tahu nggak keyakinan keras apa yang kamu langgar? Kamu ingat nggak keyakinan kerasnya? Terus dia bilang, ingat Pak, saya melanggar misalnya disiplin waktu. Jadi bilang, ada keyakinan kelas disiplin misalnya ya. Iya, kamu benar. Terus kalau kamu sudah tahu, gimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahanmu itu? Terus siswa bilang, oh mungkin saya harus menyetrika baju kemarin sore Pak, jadi sekarang saya tidak terlambat lagi. Itu misalnya media. Kemudian setelah siswa mengetahui apa kesalahannya dan siswa juga mengetahui solusi dari permasalahan itu, kita harapkan siswa itu tidak menjadi anak yang lebih baik dari yang sekarang. Kita harapkan motivasi intrinsik dari anak itu tetap dijaga. Nah, di tahap terakhir, di sini ada pengalaman dan pembelajaran. Tapi sebelum ke pengalaman dan pembelajaran, saya ingin mengajak Bapak, Ibu Guru untuk mencoba melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kita coba dulu ya. Saya butuh bantuan 2 orang yang menjadi guru 1 dan siswa 1. Siapa yang mau mencoba menerapkan segitiga restitusi yang tadi? Nanti saya pandu dari sini. 2 orang siapa? Mungkin Pak Edi dengan Bu Agung coba. Ayo Pak Edi dengan Bu Agung coba dulu ya. Siapa yang mau jadi guru dan siapa yang mau jadi murid? Oke, ini Pak Guru, ini muridnya, tinjak muridnya. Oke, nah misalnya Bu Agung misalnya Agung ini datang terlambat ya Pak Edi ya, seperti yang tadi, mari kita simulasikan dulu. Misalnya tiba-tiba Agung dari sana dulu. Ya, tiba-tiba datang. Kenapa panggil dulu dia? Terlambat, jalan aja. Ya, drama nih. Agung sih. Tadi diajak ibu ke pasar dulu, baru diantar ke sekolah. Apa juga? Nah, ini salah satu ya. Mau diambil yang mana? Nggak apa-apa, besok. Dulu Bapak juga sering seperti itu, sering terlambat, tapi ya diupayakan lah biar besok lusa nggak terlambat lagi. Nah, sekarang kamu punya alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa kok bisa ikut ke pasar sama ibu. Soalnya tadi ibu cepet-cepetan, dompetnya ketinggalan, jadi ambil dulu ke pasar, baru ngantar ke sekolah. Oh, gitu. Jadi kalau alasan seperti itu ya Bapak bisa maklumi. Jadi kalau misalnya kamu bangunnya kesiangan ya besok-besok bangunnya lebih awal lagi. Terus apa keyakinan Pak? Nah, kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar apa sih? Disiplin waktu. Oh, jadi kamu udah menyadari ya kesalahannya. Solusinya bagaimana? Terus solusinya? Solusinya kalau besok
Jadi besok terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Pak Edi dan Pak Agung. Terima kasih walaupun masih di awal ya, masih di awal, itu sudah bagus sekali. Tentunya nanti kita sama-sama belajar untuk menerapkan segitiga restitusi ini dalam situasi apapun. Kalau bisa Bapak Ibu ya jangan sampai ngegas. Kamu jongkok bangun 10 kali. Kamu bersihkan kamar mandi. Kalau bisa idealnya sih kita menerapkan segitiga restitusi seperti ini. Itu idealnya agar kita semua merasa nyaman. Ya, terima kasih Pak Edi dan Bu Agung ya. Nanti kita belajar sama-sama lagi bagaimana tahap segitiga restitusinya. Nah, di sini ada pengalaman dan pembelajaran budaya positif yang sudah kita lakukan tentunya ya. Bapak Ibu semua sudah memiliki keyakinan kelas kan di kelasnya semua? Sudah? Oke. Keyakinan kelas ini kita semua sudah punya. Ini merupakan salah satu sikap penerapan budaya positif. Nah, kemudian yang kedua ada segitiga restitusi. Sebentar. Nah, ini ada contoh saya dalam penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya membuat 2 video. Dari yang pertama saya ambil dari kelas 3 yaitu Devi yang memang kejadiannya memang benar-benar terjadi. Dia waktu itu tidak datang ke sekolah, tidak memberi kabar lewat WA karena saat itu ibunya melahirkan. Jadi dia ikut ke rumah sakit dan situasinya itu memang benar-benar terjadi seperti itu. Jadi saya langsung pakai kasus itu. Kemudian yang segitiga restitusi yang kedua ini adalah saya mengambil contoh dari keluarga di kelas 6 bersama Cynthia ya. Jadi bagaimana proses segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ibu yakin Cynthia pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Kemarin saya kasihkan bermain TikTok sampai lupa kalau ada PR. Kasihkan bermain TikTok ya. Ya memang bermain TikTok itu menyenangkan ya. Cynthia juga bisa mendapatkan materi pelajaran dari TikTok. Ya, Cynthia masih ingat atau tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Jadi kira-kira Cynthia melanggar keyakinan kelas yang mana? Ya, benar sekali Kang. Ya, jadi apa kira-kira solusi atas permasalahan ini? Ya, mengerjakan PR terlebih dahulu baru bermain. Baik, semoga nanti Cynthia bisa menjadi anak yang baik dan lebih disiplin lagi dan lebih tanggung jawab ya Cynthia ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silahkan kembali beristirahat ya. Nah, itu adalah contoh segitiga restitusinya Bapak Ibu ya, di mana tahap pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, budaya positif penerapan yang ketiga adalah budaya salim di pagi hari. Nah, ini sudah sering kita laksanakan ya Bapak Ibu ya, di pagi hari budaya salimnya. Kemudian ini budaya salim pulang sekolah. Ini ada salim ketika anak-anak dari kelas lain itu pulang sekolah, jadi dia tidak hanya salim kepada wali kelasnya saja, tetapi dia juga salim kepada guru kelas yang lain. Nah, ini budaya antri di kelas saat pulang. Ini juga sudah kita terapkan. Nah, yang terakhir yang masih sedang gencarnya kita lakukan adalah budaya literasi. Ini juga merupakan budaya positif untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi apapun nanti materi yang ada di sini, saya harap Bapak Ibu dapat memaknainya dengan baik Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah ini. Nah, ngejuk buron badan klasih, ulang ya, ngejuk buron badan klasih, ngabu ketipak mengintuk base.
Cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di acara diseminasi budaya positif ini, dan terima kasih atas dukungan semuanya. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om.